30 sen ke 3.400 berapa tuh? Berapa sih? Gue nggak bisa hitung, 100.000 X gitu. Nah kalau waktu itu nggak jual, dapat satu gedung. Oh iya. Di Sudirman. Investor melihat kalau Trump kepilih mungkin kripto ini bakal lebih maju gitu. Dan Trump juga beberapa kali bilang bahwa dia support. Bahkan dia punya NFT sendiri. All time high yang lama, jadi new normal yang baru. Nah mungkin yang menarik di situ, gue pikir Ethereum, gue tebak kalau boleh tebak ya. Thank you banget nih Bro Will, udah datang ke sini. Terakhir awal tahun itu Bro Oscar yang datang. Jadi ini udah complete set nih, founder Indodax. Gua sebuah kehormatan. Mungkin gue nggak tahu nih apakah gara-gara lu datang ke sini tiba-tiba kriptonya pump. Kalau gitu lu harus datang ke sini. Oh iya. lu datang ke sini pump 10%. Mungkin kalau misalnya datang 10 kali pump 100% kali. Iya, hoki kita bagus berarti. Iya. Thank you banget udah bersedia hadir ke sini. Thank you lah, saya juga kehormatan dipanggil ke sini. Anyway, gimana kabarnya? Ya kemarin habis sibuk di Kompas Gramedia ya? Iya. Kemarin gue baru bikin acara sama mereka. Tapi untungnya udah kelar lah. Itu penuhnya bukan main. Lu juga sama nih. Gue lihat mau bikin acara Ethereum Genesis Block apa tuh? Iya, jadi ya biasa yang di event itu kan Bitcoin. Tapi kita lihat ini tuh lagi momennya Ethereum gitu. Apalagi ada isu-isu ETF segala macam itu kan. Jadi kenapa kita nggak mikirin bahwa ini mumpung ada kesempatan, ada event Ethereum, kita pakai untuk edukasi masyarakat. Oke, emang Ethereum Genesis itu apa? Ethereum itu pertama mainnet itu kan tanggal 30 Juli 2015. Ya, jadi end of this month there will be like an event for Ethereum. Oke, itu semua orang boleh ikut atau yang punya AUM berapa di Indonesia? Yang 1 M ke atas baru boleh. Enggak gitu. Ya kita panggil beberapa teman-teman gitu. Audiens kita 100 orang gitu. Kita bikin event kecil-kecilan lah buat seru-seruan aja. Oke. Ya dulu gue pikir Oscar tuh orang yang pertama yang beli Bitcoin yang dipublikasikan gitu. Terus waktu Bro Oscar datang sini dia bilang, enggak, katanya partner gue yang pertama. Waduh, berarti ini itu yang semoga jadi dengan podcast ini kita bisa edukasi. Ini tentunya nanti gue bakal nanyain Bro William banyak mungkin kripto berbeda gitu kan. Tentunya semua ini bukan untuk mempom-pom sebuah kripto ya, ini buat edukasi aja gitu, buat kita tahu fundamentalnya itu apa. Nah tapi dari lu Bro, emang lu beli Bitcoin tuh tahun berapa? Pertama gue tahu Bitcoin 2012 sih. Jadi waktu itu, tahu nggak dulu ada forumnya dig.com? Nggak tahu. DIGG. Jadi 2012 baca dari dig.com. Kebetulan gue waktu itu aktif banget di situ. Kalau sekarang tuh Reddit. Nah sebelum Reddit seterkenal sekarang, dulu ada yang namanya dig.com. Nah berhubung gue dari dulu penggiat IT gitu, jadi gue baca-baca ada yang menarik tentang Bitcoin. Nah dikali lebih lanjut, iseng lah beli dikit-dikit di Mt. Gox. Beli dikit-dikit. Mt. Gox yang udah bangkrut itu? Udah bangkrut, udah lama bangkrutnya kan. 10 tahun yang lalu lah kayaknya mereka bangkrut. Ya. Harga berapa tuh waktu beli? Lalu lu beli berapa banyak? Nggak tahu boleh di-spill atau enggak? Benernya beli nggak banyak sih waktu itu. Tapi waktu itu murah banget. Ya, waktu itu harga mungkin kisaran belasan dolar gitu lah, 1 BTC. Jadi beli nggak banyak. Cuma waktu itu saya bikin namanya website bitcoin.co.id. Yaitu pertama kali bisa dibilang bahwa ada platform Bitcoin di Indonesia. Jadi gua bikin platform sederhana untuk orang bisa jual atau beli Bitcoin waktu itu. Nah karena gua punya platformnya, Bitcoin itu akhirnya jadi liquidity-nya nih di platform tersebut. Karena kalau ada orang mau beli, kita mesti siapin barangnya gitu kan. Nah itu kenapa susah kita mau nge-hold. Karena barang kita mesti muter. Oke, berarti lu udah lepas dulu dong yang Bitcoin yang saat ya, itu. Come and go lah, come and go ya, gitu. Jadi nggak bisa, kalau dibilang holding juga nggak gitu. Oke. Ya, tapi belinya waktu di $11 lah, lumayan gitu. Tapi dikit doang yang di hold gitu. Justru banyak beli setelah itu benernya. Oke. Kalau misalnya Ethereum, lu beli juga? Ethereum kebetulan ya karena hoki kali ya, karena udah lama di kripto. 2014 gua beli. 2014. Kalau nggak salah Ethereum itu kan pre-sale-nya 2015. Pre-sale-nya 2014. Pre-sale 2014. Launch-nya 2015. Jadi sebelumnya nggak ada itu. Jadi yang dijual itu ya udah ya si Vitalik cuma crowdfunding gitu aja gitu. Tapi barangnya belum ada.
Jadi ibarat beli apartemen tapi jualan market doang gitu. Itu Berapa? sama waktu itu, jualan wallpaper doang. Berapa tuh dulu harga pre-sale-nya? 1 ETH itu 30 sen waktu itu. 30 sen. Berarti lu 30 beli sen. berapa? Nggak tahu nih beli 9 sen. Enggak. Ada lah, ada. Ada, oke. Ada. Terus sampai sekarang itu udah di hold atau itu dijadiin liquidity? Nah, itu mungkin yang kemarin sempat rame juga di media segala macam. 1-2 tahun yang lalu kayaknya ya. Jadi gua itu beli 2 batch sebenarnya. 1 batch kecil, maksudnya kita sebelum transaksi di Krypton biasa kita tes dulu. Takut duitnya nggak masuk segala macam gitu kan. Jadi beli dulu kecil, kemudian setelah masuk, batch yang gede baru masuk gitu. Yang kita niat mau invest itu baru masuk. Nah, yang gelondongan gede itu gua jual waktu harga $20-an lah, belasan $20-an gitu. Nah, kalau yang kecil karena itu tes, itu yang gua lupa sampai belakangan itu gua lupa jual gitu. Nah, jadi terpaksa hold bukan karena iron hand gitu, tapi karena lupa gitu. Enak ya lupa dipaksa jadi diamond hand, habis itu terbang. Diamond hand, benar. Sekarang jadi 3.000, hari ini 3.400 lagi. 30 sen ke 3.400 berapa tuh? Berapa sih? Gue nggak bisa hitung, 100.000 X. Gitu. Nah, kalau waktu itu nggak jual, dapat 1 gedung. Oh iya. Di Sudirman mesti. Iya. Tapi yang Porto yang kecil ini masih belum dijual sampai sekarang berarti dong? Nggak dijual. Masih Ya, gitu. karena itu yang kelupaan. Jadi 1 tahun, 2 tahun yang lalu 500 ETH. 500 ETH. Ya, itu kelupaan. 500 ETH, 30 sen, $150. $150 kalau misalnya sekarang itu berarti berapa tuh? 1,5 juta dolar, benar nggak sih? Kira-kira gitu. Ya, Emang ya. sekitar 1, ya kan? Sekitar segitu, ya. Ya, lumayan, not bad. Bukan not bad lagi, bro. Rezeki lah, rezeki. Ya dipaksa jadi diamond hand kayak gitu. Ya emang banyak yang gitulah kasus yang orang-orang yang lama udah main kripto. Kayaknya orang-orang yang bisa nge-hold dari pre-sale sampai hari ini cuman gara-gara hilang, lupa password, habis itu bisa ketemu retrieve. Cuman lu masih untung lu bisa retrieve gitu. Iya, dan itu prosesnya pun lama bener ya. Karena passwordnya itu ya udah 10 tahun kan kadang lupa gitu kan. Oke. Jadi sempat kita kayak brute force dulu gitu, coba satu persatu nggak bisa. Kan kalau nggak salah ada limitnya. Terus waktu itu kan waktu crowdfunding pre-sale, itu kan barangnya belum ada. Jadi private key yang dulu punya sama private key Ethereum yang sekarang itu beda. Jadi ada converternya gitu, kita mesti install dan install software di tahun 2014. Kita install sekarang kayak Python-nya nggak kompatibel segala macam, kita mesti cari-cari cara gitu buat retrieve. Lu background-nya IT kan? Gua IT. Untung lu background IT. Kalau misalnya gua yang background IT pun susah bener ya waktu itu. Sempet panik setengah hari gitu. Iya, panik setengah hari. Tapi panik setengah hari buat 1,5 juta dolar gue juga bakal panik sih. Nah, tapi oke, di sini tentu gue pengen ngegali mungkin yang bagian Ethereum-nya ya. Soalnya kan ini menarik banget. Tapi apa yang bikin lu punya conviction bahkan sebelum itu launch di publik di tahun 2014? Beli Ethereum. Apa yang lu lihat? Sebenarnya awalnya sih iseng ya. Maksudnya waktu itu Bitcoin kan masih baru juga. Bitcoin dari 2008, 2009 oke. Tapi rame-ramenya itu baru pump lah. Baru pump kan 2014, baru pump jadi $1.000 itu kan. Nah, narasi di waktu itu selalu adalah apa nih the next Bitcoin. Nah, setelah Bitcoin kan ada Dogecoin, ada Litecoin, ada Ripple. Nah, kemudian muncul nih Ethereum gitu. Kemudian dilihat narasinya, narasinya juga bagus. Karena Ethereum itu kan berusaha membuat kayak, apa sih, orang bisa bikin aplikasi tapi di dalam blockchain gitu kan. Jadi dirasa menarik, ya udah beli. Benernya waktu itu invest yang tadi kelihatannya gelondongannya gede itu pun benernya nggak besar kan. Awalnya cuma 30 sen gitu. $150 saat itu ya. Jadi banyak orang salah ngerti gitu. Dipikir kalau OG Crypto, lu pinter ya. Lu kayak dukun gitu zaman dulu bisa predik bahwa ini kripto bakal sukses. Padahal nggak gitu-gitu juga. Karena ya hoki aja kita tahu info, kita cipinnya dikit-dikit juga kok. Tapi karena multipliernya gede banget, jadi kelihatan pinter aja. Benernya kita juga belajar sambil jalan. Iya. Ya. Lu soalnya nggak jalan kelas, bro. Kalau misalnya jalan kelas, gue bilang, gue udah tahu dari dulu kayak gini. Kalau jalan kelas, gara-gara nggak jalan kelas, jadi ngomongnya apa adanya. Iya. Ya benernya by proses juga. Awalnya,
harganya naik, wah ada apa sih? Terus baru kita belajar ekosistemnya, teknologinya segala macam. Oke, gue mau tahu lu punya porto sekarang nggak? Lu kan berarti kan dulu uji Bitcoin, uji Ethereum. Sekarang Ethereum. porto lu lebih gede ETH atau lebih gede BTC? Atau enggak? Lu masih lu tuh tadi kan bilang lu pegang ETH kan? Apakah dari segi portfolio lu ya, Bitcoin, Ethereum dan altcoin lain dari itu, yang mayoritas yang mana? In terms of value, benernya BTC sih. In terms of value paling gede Indodax. Oke. Ya. Tapi next investment is Bitcoin. Ethereum ranking berapa? Ethereum, the next. Ranking 2 Ethereum. Nah itu habis sisanya altcoin lah ya. Sisanya altcoin, main-main. Iya. Nah tapi yang gue pengen gali deh, soalnya kan ini kan menjadi dua pertanyaan kan. Kalau misalnya lu beli Ethereum sama Bitcoin, kayak kenapa nggak Bitcoin semua? Atau kenapa lu masih, jadi kenapa nggak Bitcoin semua? Maksudnya kenapa lu nggak tingkatin aja porsi Bitcoinnya? Atau sebaliknya, kenapa Ethereum-nya itu cuman ranking 2? Kenapa itu bukan ranking 1? Alasannya apa? Alasannya benernya ya karena dari awal memang belinya banyaknya di Bitcoin gitu. Terus mungkin tesis saya kalau memang nggak kepaksa ya jangan dijual gitu. Bahkan nggak dikonversi ke koin yang lain kan kita udah punya. Dan memang terbukti dari waktu ya memang pump gitu kan. Tinggal ini tunggu next cycle aja Ethereum bagaimana kan ada narasi ETF segala macam. Jadi bukan by design, maksudnya gue bukan yang jago investment juga gitu, bukan yang jago financial gitu. Ya emang terlanjur invest, terlanjur beli ya udah diemin aja gitu, nggak mikir. Kadang kalau yang ahli invest financial kan ada aturan, diversifikasi berapa persen di ini, itu kan natural aja sih. Oke, nah gue pengen ngertiin mengenai ini deh, fundamental. Soalnya kan banyak teman-teman dan penonton gue juga, mungkin gara-gara gue kali ya, gue juga sering itu ngebahasnya Bitcoin. Itu yang sering dijelaskan gitu secara fundamental. Nah Ethereum itu apa sih bedanya sama Bitcoin? Mungkin dari yang paling basic sama-sama cryptocurrency, sama-sama teknologinya pakai blockchain. Cuma yang sangat membedakan adalah mungkin purpose-nya. Kalau Bitcoin purpose-nya itu spesifik untuk payment, titik gitu. Sebagai currency, titik, nggak ada lebih lanjut. Kalau Ethereum di salah satu sisi ETH bisa sebagai cryptocurrency, yaitu currency-nya, tapi di lain sisi yang ditonjolkan itu adalah aspek dari compute-nya, dari Turing engine-nya, yaitu di mana para developer itu bisa bikin sesuatu, bisa bikin aplikasi, tapi di dalam blockchain. Nah, mungkin kenapa mesti sampai ke situ, nanti orang bertanya. Karena ya orang punya ide bikin blockchain sendiri dari dulu banyak banget. Ya dari awal Dogecoin, Litecoin, segala macam. Tapi Indian kalau misalkan ada satu blockchain yang sudah bisa mewakili semua keunggulan dari blockchain itu, kan blockchain itu kan desentralisasi, aman, kemudian cepat, segala macam. Kalau memang sudah ada yang dipakai, kenapa orang mesti bikin blockchain sendiri gitu akhirnya? Kenapa orang mesti bikin Dogecoin lagi atau Litecoin lagi? Ya udah, dengan ada Ethereum, orang bisa bikin ya C20, bisa bikin tokennya sendiri. Apapun narasinya, apapun utility yang mereka buat. Jadi dari itu, ya itu yang membedakan bahwa dengan Ethereum orang bisa bikin project, bikin aplikasi di atas Ethereum. Di atas Ethereum. Oke, ini mungkin disclaimer gue punya exposure ke Ethereum ya. Cuman yang concern-concernnya kebanyakan orang itu ada beberapa hal. Contoh nomor 1 concernnya itu adalah mengenai ada seorang founder Vitalik gitu kan. So kan salah satu beauty-nya Bitcoin itu adalah si Satoshi-nya ini udah nggak pernah nyentuh Bitcoin-nya lagi gitu kan. So ada Vitalik, kalau misalnya Ethereum, lalu juga ada Ethereum Foundation. Ada sebuah fear nggak sih? Atau nggak make sense nggak sih kalau misalnya orang tuh takut, jangan-jangan nanti si Vitalik mau ada kepentingan pribadi, dia bikin gimana lah caranya supaya nyerok duitnya orang dari Ethereum. Apakah ada concern seperti itu valid? Menurutku bisa menjadi strength, bisa menjadi weakness ya. Oke, strength-nya kenapa? Weakness-nya kenapa? Mungkin dari weakness dulu ya. Kalau weakness-nya ya jelas yang tadi Bro Leon sampaikan gitu. Dengan adanya centralized figure, ini jadi orang bisa beranggapan ini kalau orangnya fraud atau orangnya punya indikasi macam-macam, maka dia bisa mempengaruhi gitu kan, baik harganya atau sirkulasinya atau mempengaruhi opini orang-orang lah.
Karena di dalam blockchain ada politik juga gitu kan. Tapi di lain sisi, ketika kita punya public figure seperti Vitalik, yang masalah di blockchain tuh nggak bisa statis, bro. Ya kan? Bitcoin itu cenderung statis sekarang karena nggak ada figure tadi. Karena ya udah Bitcoin dari dulu gitu aja gitu, 21 juta sirkulasi ya udah gitu. Speednya segitu ya setiap 10 menit ada satu blok, ya gitu-gitu doang gitu. Kalau Ethereum kan nggak. Nah, untuk mempermudah proses untuk mencapai visi misinya dari Ethereum, public figure jadi sangat penting. Karena dia yang akan menjadi orang yang ngedrive di mana visi misi Ethereum akan dituju gitu. Kalau enggak bakal susah. Karena balik tadi bahwa blockchain itu kan sifatnya decentralized, artinya semua yang terjadi di dalam teknologinya blockchain itu sifatnya demokrasi. Artinya kalau orang mau upgrade blockchain, mesti dilakukan secara demokrasi. Kalau di dunia agak teknis di dunia blockchain, kita sebut bahwa 50% plus 1. Itu demokrasinya blockchain. Kalau 50% plus 1 dari populasi pengguna blockchain itu bilang, gua mau upgrade, baru bisa di-upgrade. Nah, bayangkan betapa susahnya kalau nggak ada tokoh itu yang mempengaruhi para miner lah, para pengguna, para exchange, maka kan sangat susah. Padahal Ethereum bisa dibilang belum perfect lah. Mereka masih punya roadmap yang sangat panjang itu. Nah, Vitalik punya peran di situ. Maksud tuh influence-nya buat mendorong sebuah improvement, ada yang menceritakan dan merally orang-orang ini supaya ngevote-nya tuh atas upgrade tersebut. Betul, gitu ya? betul. Karena mereka punya visi misi. Ya. Kalau misalnya Ethereum Foundation itu apa sih? Ethereum Foundation itu kan dari awal Ethereum itu secara formal mereka bikinnya foundation. Karena kalau baca bukunya namanya Cryptopian, nggak tahu pernah baca nggak? Itu ada historisnya tuh. Ethereum dari pertama muncul sampai ya 2-3 tahun yang lalu seperti apa historisnya. Awalnya itu mereka mikir mau company-nya bentuknya apa gitu, apa private company atau foundation. Nah, kemudian discuss sama beberapa advisor, kemudian mereka decide ya udah foundation aja, kayaknya lebih aman. Karena bahkan di waktu itu mereka udah concern tentang SEC. Concern tentang securities gitu. Di mana memang terjadi sekarang kan di scrutinize sama SEC. Nah, dari situ mereka pakai foundation sebagai dasar legalitas dari Ethereum melakukan crowdfunding. Nah, dengan berjalannya waktu, Ethereum ini sudah bergulir gitu. Maksudnya secara community di-develop oleh developer dalam community tersebut. Nah, foundation ini kemudian digunakan sebagai ruang education. Itu yang saya tahu ya. Mereka sering melakukan kayak mengendorse orang-orang baik di US maupun overseas itu untuk ya udah melakukan campaign edukasi, advokasi Ethereum di negaranya masing-masing. Oke. Nah, kalau misalnya concern mengenai ini bro, mengenai pre-mining. Kan kalau misalnya mungkin kalau misalnya teman-teman yang belum paham, kalau misalnya Bitcoin itu kan semua orang itu waktu sebelum launch miningnya selevel dengan Satoshi lah gitu, sama-sama dia tidak memiliki advantage gitu kan melakukan pre-mining. Sedangkan kalau misalnya Ethereum, sepengertian gue itu ada bagian pre-miningnya gitu. Nah sehingga nggak fair dong si Vitalik gitu, udah bisa ngumpulin Ethereum dulu waktu yang masih murah, habis itu sekarang orang-orang lain disuruh di harga mahal. Nah concern dari kayak gitu, menurut lu kayak gimana? Gua pikir asal mereka transparan sih. Isu utamanya bukan pre-miningnya gitu. Maksudnya oke lah kalau project-project sekarang sering orang kalau diskusi tokenomics selalu memikirkan fair launch atau enggak segala macam. Tapi Indian ini kan project udah lama ya, Ethereum. Dan semua bisa di-trace secara on-chain gitu. Vitalik punya ETH berapa kita bisa lihat on-chain. Dia transfer, donasi kemana-mana. Mungkin concern utamanya ke situ sih, kalau gue ya. Buat apa gitu? Fair launch juga di fase awal-awal nggak biasa yang collect mereka juga ada para developer. Kalau gitu-gitu buat apa juga benernya. Oke. Nah, gue pengen lalu bahas tentang ini deh.
apa namanya blockchain trilemma. Ya blockchain trilemma itu kan kalau misalnya di blockchain itu kan ada 3 sudut ya, scalability, security, sama decentralization. Ini kalau misalnya teman-teman yang di bisnis mungkin taunya itu cepat, murah, bagus gitu. Biasanya kan orang cuma bisa milih 2. Kan kalau misalnya mau cepat sama murah, ya nggak bisa bagus. Kalau misalnya mau bagus sama cepat, ya nggak bisa murah gitu kan. Nah, boleh share nggak sih kenapa sih ada blockchain trilemma ini? Ya itu konsep orang-orang aja sih, bahwa ya memang nggak ada satu produk yang bisa sempurna gitu kan. Yaitu jadi tantangan di dunia kripto, di dunia blockchain sekarang. Gimana kita bisa mengembangkan blockchain yang sebaik mungkin. Kalau bisa 3-tiganya tercapai. Tapi itu susah sekali. Kalau misalnya Bitcoin sama Ethereum, kira-kira ngambil 2 dari 3 yang mana? Kalau Bitcoin dan Ethereum benernya sama-sama. Ini kan old chain semua ya. OG chain. Mereka sama-sama lebih fokus ke desentralisasinya, itu satu. Yang kedua, security-nya. Kalau scalingnya ya seperti yang kita tahu lah, kita transaksi di Bitcoin, kadang-kadang ketika rame, networknya macet, atau gas fee-nya tinggi sekali. Di Ethereum juga sama seperti itu. Oke, nah ini poin terakhir mengenai concern banyak orang, yang ada concern lah ya, maksudnya yang ada concern, kan ada orang yang pro, ada yang con. Ini ada beberapa yang concernnya, yaitu mengenai supply. Soalnya kalau misalnya Bitcoin, salah satu alasan tesis kenapa orang mau investasi di Bitcoin adalah limited supply. Jadi dia harusnya bisa mengalahkan inflation gara-gara dia cuma ada 21 juta Bitcoin gitu kan. Sedangkan Ethereum, kalau misalnya gue ngecek websitenya, maximum supply-nya itu bentuknya infinity. Nah, boleh sharing nggak sih skema supply Ethereum ini kayak gimana? Soalnya kalau misalnya ini sampai benar-benar bisa infinity kan artinya deflationary dong kalau kayak gitu. Gimana cara supply Ethereum bekerja? Kalau Ethereum kan memang agak beda sama Bitcoin. Kalau Bitcoin ada cap 21 juta, kalau Ethereum itu setiap blok reward-nya selalu keluar. Cuma memang ada ya mirip-mirip kayak halving-nya Bitcoin gitu. Setiap blok dulu pernah 5 ETH per blok, 2 ETH, terus sekarang setelah ganti ke POS jadi makin kecil, satu blok cuma sekitar 0,2 atau 0,02, saya lupa pastinya gitu. Jadi tapi ini kan terjadi terus-menerus nih sampai ke selanjutnya. Jadi ya bisa dibilang memang secara supply ada inflation di jumlah peredaran supply dari Ethereum. Tapi saya rasa bukan masalah karena nilainya kecil kok. Ya, kalau kita lihat year on year kayaknya cuma sekitar di bawah 1%. Increment-nya setiap tahun 0,6, 0,5 gitu. Jadi saya rasa apalagi dengan intinya mungkin kalau orang lihat tokenomics doang nggak bisa dilihat dari satu sisi aja tokenomics, tapi mesti dari utility-nya dari platform tersebut juga. Kalau utility-nya itu memang berkembang sangat pesat, eksponensial, ya akan justify mereka punya inflation. Asalkan penggunanya lebih meningkat, lebih jauh, terus tinggi gitu. Ya sama kayak negara kan ujung-ujungnya gitu. Karena inflation itu kan selalu beriringan dengan growth ekonomi dari suatu negara kan. Kalau timpang nanti baru terjadi krisis. Lu lebih ahli dari gua. Enggak lah. Ini gimana sih, ini bosnya Indodax kok humble banget, pusing gue. Bilang nggak ngerti, tapi punya 1,5 juta Ethereum doang, gue juga mau dong kayak gitu. Daripada orang di luar sana ngerti tapi duitnya kecil. Oke, nah ini bro mengenai kan di Maret kemarin Ethereum juga baru melakukan yang namanya Denken upgrade gitu kan. Ini mungkin salah satu roadmap yang akhirnya terrealisasi gitu ya. Boleh share nggak sih implikasinya apa ke Ethereum? Ini salah satu yang tadi mau menjawab tentang blockchain trilemma tadi, bahwa ada security, kemudian ada decentralized, tapi yang satu ini scalability ini yang agak susah dicapai gitu. Nah, upgrade proto-dang sharding yang kemarin bulan Maret itu yaitu adalah untuk menambah kapasitas Ethereum secara tidak langsung, karena seperti yang kita tahu mungkin teman-teman yang bergelut di bidang Ethereum itu kan layer 1. Selain Ethereum, banyak blockchain lain yang
berjalan di atas Ethereum, kita sebut layer 2 gitu. Nah, layer 2 itu kan numpang di jaringannya Ethereum. Layer 2 numpang di jaringan Ethereum. Nah, production sharding yang kemarin itu adalah supaya layer 2 ini bisa gasnya lebih ngirit di jaringan utamanya yaitu Ethereum. Nah, dengan gasnya lebih irit, otomatis kapasitas blockchain Ethereum jadi besar. Dan dengan kapasitas lebih besar, lebih banyak transaksi yang bisa masuk. Dan ini bukan satu doang sebenarnya. Karena di Ethereum itu ada si Vitalik, dia punya 5 roadmap. Saya takutnya salah. Pokoknya intinya the merge, the search. The search ini scalingnya yang terjadi kemarin. Terus setelah itu ada the purge, the first, sama the spurge. Wah, susah banget. Maksudnya saya kalau jelasin detail juga susah gitu. Tapi kita masih di tahap yang kedua, yaitu untuk proses scalingnya. Oke. Nah sekarang gue ada satu segmen yang ngomongin harga nih bro. Ini yang gue yakin orang-orang kupingnya kebuka nih ngomongin harga. Ethereum ini kan bisa dibilang memiliki positive correlation sama harga Bitcoin gitu. Biasanya secara historical Bitcoin naik, Ethereum naik, Bitcoin turun, Ethereum turun. Tapi biasanya skalanya lebih tinggi lah gitu. Nah kemarin kan salah satu selling pressure yang besar itu ada 2 ya. Pertama itu adalah dari Jerman yang sell off 50.000 Bitcoin. Tapi per hari ini sih waktu kita record udah habis, udah selesai kan. Tapi masih ada satu lagi nih, Mt. Gox gitu kan. Nah boleh sharing nggak sih kira-kira selling pressure dari Mt. Gox ini seberapa besar? Soalnya kan ada 2 sudut informasi yang beredar. 2 sudut informasi itu adalah nomor 1. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu ya, jadi Mt. Gox itu adalah tadi tuh exchange yang salah satu yang paling tua, yang lu bahkan pernah pakai gitu kan dulu. Nah mereka bangkrut, lalu sekarang mereka 10 tahun kemudian mau mengembalikan uangnya ke pemilik gitu kan. Nah di sini ada 2 informasi yang beredar. Yang satu itu adalah menurut Japanese laws, karena ini dari Jepang ya. Menurut Japanese laws, mereka investor itu dikembalikan uang senilai kapan Mt. Gox ini bangkrut. Which is saat itu tuh sekitar $500 per Bitcoin. Ada satu informasi lagi yang beredar, di mana mereka dikembalikan itu dengan harga Bitcoin yang sekarang, gitu. Which is 50.000, 60.000 gitu kan. Ini kan berbeda nih, kalau misalnya 50.000, 60.000 itu berarti ada sekitar $9 miliar worth of Bitcoin yang awalnya itu supply mati, tiba-tiba sekarang ada gitu. Mungkin mirip kayak lo kali, maksudnya dipaksa nge-hold. Kalau misalnya lo hilang, kalau misalnya Mt. Gox bangkrut, habis itu tiba-tiba ada gitu kan. Nah menurut lu kayak gimana? Yang benar tuh yang mana sih? Yang $500 kah atau yang 50.000, 60.000? Sejauh yang gua tahu ya, karena teman-teman gua beberapa ada yang nyangkut juga gitu. Gua tanya-tanya. Jadi yang nanti akan didistribusikan sebagai kompensasi itu mungkin flashback dikit. Dulu Mt. Gox itu waktu kejadian sebagian besar Bitcoin-nya itu kehack, dicolong orang. Kalau nggak salah sekitar 800.000 atau 900.000 yang harusnya ada di dalam Mt. Gox, sekarang sisanya sekitar nggak sampai 200.000 Bitcoin. Nah, itu yang akan didistribusikan kepada member-member Mt. Gox waktu itu. Nah, kemudian rumusnya itu cukup rumit, tapi kasarannya yang didapat itu sekitar 15-21% dalam value Bitcoin-nya. Bukan dalam value USD ya, tapi dalam value Bitcoin. Artinya, kalau punya 10 BTC waktu itu, ya dikali sekitar 15% atau 21%, katakan 15%, dia bakal dapat sekitar 1,5 BTC. Itu masuk. Nah, yang mereka happy adalah, ini orang-orang yang mendapat klaim ini ya, dulu itu kan 1 BTC waktu Mt. Gox jatuh itu sekitar $600. Sekarang 60.000 itu, berarti 100x, ya kan? Oke lah, dia cuma dapat 15%, tapi naiknya 100 kali lipat gitu. 20x lah kira-kira. Iya, kan, jadi mereka ya dapat 15x, 20x sebenarnya. Kepaksa jadi diamond hand kan? Not bad at all. Not bad at all. Iya. Kalau misalnya orang-orang awam, gue yakin udah dapat 10x juga udah exit kali, 5x juga udah exit. Iya, kayak gue beli Ethereum juga. Iya.
Dari 30 sen ketemu $20 gatel pasti jual. Nah, Mana tahu bakal jadi 3.000 4.000. Nah, makanya ini menariknya nih. Tadi kan, soalnya kalau misalnya, berarti kan sekitar 150.000 Bitcoin yang gue baca lah. Berarti kalau misalnya kali 50.000 atau 60.000, itu udah 9 miliar US dollar gitu kan. Nah, kapan sih itu distribusinya? Udah mulai sekarang. Udah mulai distribusi. Bahkan beberapa udah mulai dapat gitu. Nah, ini makanya pertanyaan yang menarik. Gue awalnya berpikir tesisnya itu adalah, ini harus nunggu Mt. Gox selesai distribusi dulu supaya Bitcoin itu pump gitu. Tesisnya gue, soalnya kan 9 miliar dolar itu kan besar kan. Soalnya kan kita bisa hitung lah kalau misalnya daily inflow-nya itu berapa juta dolar dari segi ETF ya kan. Perlu berapa hari sampai 9 miliar dolarnya ini habis. Nah tapi kok Bitcoin pump? Bitcoin pump, tentu semua kripto akhirnya pump ya. Ya. Yang gue lihat ini gara-gara satu case, yaitu case-nya si Donald Trump. Donald Trump yang ya kayak The Matrix kali ya, ada shoot gitu seret gitu nggak kena. Tapi setelah itu kejadiannya pumpnya sampai 10-13%. Kenapa sih kaitan itu? Sebenarnya gue juga nggak korelasinya gimana nggak tahu juga gitu. Tapi mungkin kalau gue boleh nebak ya, ini ngomongin politik US jadinya. Maksudnya yang suka scrutinize kripto itu kan SEC benar. Dan SEC sekarang Gary Gensler kan dari partai Demokrat gitu. Which is Trump itu kan dari Republik. Dan kemarin setelah kasus itu kan langsung secara pooling langsung naik banget kan Trump. Di poly market, di prediction market yang berbasis blockchain juga langsung 60-70% potensi dia akan menang gitu. Jadi mungkin dari situ akan melihat para investor melihat bahwa kalau Trump kepilih mungkin bakal kripto ini bakal lebih maju gitu. Kan Trump juga beberapa kali bilang bahwa dia support. Bahkan dia punya NFT sendiri. Oh, gue punya NFT-nya. Oh, oke. Menarik. Tapi kalau misalnya gue balik ke yang tadi ya, yang mengenai Mt. Gox ya. Kan kebangkrutan sebuah exchange ini udah beberapa kali kejadian kan. Ada Mt. Gox, ada FTX gitu kan. Sedangkan kalau misalnya orang yang mau invest, pasti kan maunya itu aman gitu kan. Ya. Boleh share nggak sih, apa sih yang terjadi dengan yang dulu-dulu ya, Mt. Gox sama FTX? Kenapa sih bisa ada exchange-exchange yang besar? Bahkan bisa dibilang saat itu kan Mt. Gox itu adalah exchange terbesar salah satu dulu ya. FTX juga sama. Satu-satunya malah Satu-satunya waktu itu. Saat itu. Pertama. FTX pun juga sama. FTX pun setahu gue nomor 2 terbesar. Kenapa sih bisa sampai bangkrut gitu? Gua pikir emang kripto ini kan masih infansi ya sebenarnya industri kripto. Maksudnya kita berkaca dari industri finansial as a whole, banking system pun se-mature itu sudah ratusan tahun pun masih ada juga yang collapse gitu kan. Lehman Brothers, bank segede itu collapse itu. Dan belakangan pun ada beberapa bank regional di US yang collapse juga kan. Silicon Valley Bank, segala macam. Jadi apalagi di kripto, which is wajar. Kenapa? Karena industri kripto masih sangat early, belum terregulasi dengan baik. Jadi, jika ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momen ini untuk mereka sendiri, mereka memanfaatkan momen itu gitu. Jadi, ya ini tantangan sih bagi kita. Maksudnya bagi di Indonesia juga kita regulator sangat concern terhadap itu. Makanya kita sangat dekat dengan regulator gitu, berusaha comply dengan apapun yang mereka lakukan. Ya, boleh sharing nggak dari segi implikasinya? Implikasinya dari kebangkrutan yang besar-besar kemarin ya, FTX, Mt. Gox. Pasti kan mau di Amerika maupun di Indonesia ada sebuah perubahan gitu. Mungkin inilah, kan kebetulan dari Indodax. Boleh nggak sih sharing kira-kira perubahan apa sih yang diterapkan gitu supaya nasabah tuh aman dengan kriptonya mereka? Ya, setelah beberapa kasus, kalau kita kan sekarang di Bapepti ya, regulator kita. Ya, mereka jadi lebih was-was. Mereka mengawasi kita dengan lebih ketat gitu sih. Jadi, mereka bahkan bikin sebuah struktur bahwa ekosistem kripto ini exchange nggak boleh jalan sendiri. Tapi lu harus ada clearing house, lu harus ada depository, yaitu custody-nya. Clearing house itu intinya gini, maksudnya ke depannya ekosistem kripto di Indonesia
kita itu nanti nggak akan nyimpan duitnya nasabah gitu. Lo mungkin lebih familiar di saham. Saham yang pegang duit bukan sekuritas, tapi RDN di bank. Bener. Ya kan, kalau kita top up di saham, masuknya ke rekening kita sendiri, rekening RDN. Di kripto agak berbeda, bukan masuk ke RDN, tapi masuk ke lembaga clearing. Lembaga clearing itu adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk ngamanin asetnya member dalam bentuk rupiah. Ada satu lagi lembaga yang namanya depository, itu adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk nyimpen kriptonya. Jadi nanti kita cuma matching engine, kita nggak nyimpen barang. Oh, jadi cuma sebagai aplikasi buat jual beli, tapi yang hold itu tuh bukan dari masing-masing aplikasi gitu ya berarti? Betul. Jadi permissionnya dibagi-bagi lah. Bahwa lu fungsinya matching engine, lu fungsinya nyimpen barang, lu fungsinya nyimpen duit. Supaya orang nggak bisa, kalau centralized, apa yang centralized bahaya gitu. Jadi ini haknya dibagi-bagi. Benar-benar. Apakah berarti nanti berarti bakal 1:1 gitu? Jadi kalau misalnya kita beli Ethereum ya otomatis yang di hold itu ya Oh ya satu itu juga? harus. Oh itu harus. Maksudnya kalau sekarang semua exchange lah, all the exchange in the world pasti melakukan itu. Cuma seberapa transparan dan apakah mereka ada hold di dalam exchange-nya itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita di Indodax, bahkan kita sampai bikin proof of reserve tanpa diminta oleh regulator. Apa itu proof of reserve? Proof of reserve itu adalah kita membuktikan bahwa kita punya aset berapa. Biasa yang dilakukan ini, ada proof of reserve, ada proof of liability. Kita ngomongin balance sheet ya, kalau di financial. Balance sheet itu kan nggak bisa lu nunjukin aset doang, mesti ada comparison-nya. Lu ada balance sheet, lu ada aset, lu ada liability, baru ketemu equity lu berapa gitu kan kalau di perusahaan. Di exchange sama gitu. Kita tunjukkan aset kita berapa, kemudian kita juga mesti tunjukkan liability kita ada berapa gitu. Caranya gimana? Caranya kita ngundang auditor. Nah, salah satu auditor kita adalah Creston Indonesia. Mereka yang mengaudit kita punya database bahwa total saldo Bitcoin itu misalkan member Indodax itu sekian. Kemudian dibandingkan dengan aset Bitcoin yang kita hold itu sekian. One on one or more, which is good gitu. Iya, iya. Itu dari segi nasabah bisa akses? Bisa akses. Bisa jadi ngecek? di Google aja Indodax Proof of Reserve keluar. Oke. Kita bahkan kalaupun nggak mau di Google gitu, bisa lewat CMC, CoinMarketCap. Mungkin yang nggak familiar dengan CoinMarketCap itu directory orang bisa melihat ranking exchange, ranking coin segala macam. Itu Proof of Reserve kita, linknya ada di situ. Oke. Dan kita satu-satunya di Indonesia yang punya Proof of Reserve. Keren, keren. Oke, nah gue pengen ini nih, balik ke masalah Mt. Gox ya. Kan Mt. Gox setelah selesai, ya harapannya kita, ya gue tadi berharap harga bisa pump setelah Mt. Gox selesai, tapi sekarang sebelum Mt. Gox selesai udah pump duluan gitu kan. Iya. Lu ini tipe yang apa ya? Apakah lu ini tipe yang buy and hold, atau lu berusaha buat timing di siklus tahun depan? Kan kalau misalnya kita ngomongin Bitcoin, siklus kan 4 tahunan gitu kan. Naik, bear market, naik, bear market. Apakah lu berusaha buat exit nanti di tahun depan atau enggak trimming portfolionya gitu? Gue lebih ke hold, pokoknya kalau nggak butuh nggak dijual gitu aja sih. Sesimpel itu menurutnya. Nggak terlalu mikir yang gimana-gimana. Nggak tahu nih gimana. Ada suggestion nggak? Waduh. Justru gue harus nanya lo nih. Ya kalau misalnya gue pribadi sih, gue sih bakal trimming gitu. Cuman kan ya kita juga nggak tahu yang apa ya. Mungkin kan ada sebuah debat tuh, ini nih bakal apakah history bakal repeat atau history nggak bakal repeat gitu kan. So kalau misalnya history will repeat kan artinya kan bakal ada koreksi, tapi kalau misalnya history will not repeat, apalagi ya banyak hal-hal yang baru kan, ETF approval segala macam. Soalnya pengalaman gue tuh nggak jago trading gitu. Gue kalau jual beli biasanya loss. Tapi kalau hold, Indian cuan. Over a long term gitu ya. Oke. Ya kalau itu lu punya target nggak dari segi Ethereum price atau ya akhir siklus ini, akhir tahun depan jadi berapa? Ethereum at least nyentuh all time high sebelumnya. Maksudnya kalau ini sih kita bisa berkaca dengan Bitcoin kemarin kan setelah ETF.
narasi bahkan sebelum ETF ya baru narasi mereka kan naik tembus all time high. All time high sebelumnya kan kalau nggak salah 69K. Terus kan tembus sampai 73K ya kan di all time high yang baru. Tapi yang menarik proses naik sampai 73K itu kan lama itu. Tapi begitu nyampe turun dikit sekarang stable di sekitar 50-60. Jadi all time high yang lama jadi new normal yang baru. Nah mungkin yang menarik di situ, gue pikir Ethereum, gue tebak kalau boleh tebak ya, mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Jadi yang all time high yang terakhir kalau nggak salah 4.8 or 4.7K, mungkin nanti akan naik tembus 5K probably, terus floating. Oke, nah ini kan salah satu katalisnya Ethereum naik buat dia naik ke 5K itu kan ya salah satunya adalah ETF gitu kan. ETF approval untuk ETH singkatannya banyak. Nah, menurut lu kayak gimana? Soalnya waktu kemarin ETF itu di-approve buat Bitcoin, itu kan inflow-nya besar sekali tuh. Duitnya masuk sekitar berapa tuh? $12 miliar atau berapalah gitu kan. Menurut lu apakah dampak approval ETF untuk ETH akan seperti Bitcoin? Gue pikir ya, pasti. Apalagi kita ngomongin size-nya ini US market, US financial market yang mau masuk gitu. Sedangkan market cap ETH kan nggak segede Bitcoin gitu. Jadi mungkin nggak perlu nanti inflow-nya segede kayak BTC gitu. Tapi dengan market cap ETH yang relatif kecil dibanding BTC, size yang kecil pun bisa mendongkrak. Oke, menarik. Soalnya ada, ya gue kemarin ngobrol sama Bro Angga. Ya, Bro Angga, kalau misalnya dari dia itu, skeptis itu gara-gara ini. Soalnya kan kalau misalnya Ethereum, salah satu benefitnya kalau misalnya kita beli Ethereum-nya, itu kita bisa staking. Sedangkan kalau misalnya kita ETF, itu tuh kita tidak bisa staking gitu kan. Sehingga prediksinya itu adalah inflow dari ETF itu untuk ETH nggak bakal signifikan itu gitu. Tapi kalau misalnya dari dulu percayanya bahkan ini bakal ada dampaknya gitu yang lumayan signifikan ya. Maksudnya kalau target audience stock market listing di mana Nasdaq ya? Apa New York Stock Exchange saya nggak tahu. Pokoknya di stock market gitu kan. Kan mereka kan macam-macam ya, sophisticatednya sejauh apa gitu. Ada yang retail banget, ada yang institusional gitu. Mungkin untuk orang yang sangat retail, untuk common people, apakah mereka even know what staking is? Itu pertanyaannya. Mungkin untuk kita orang-orang yang setiap hari berkecimpung di dunia kripto, kita ngerti gitu. Jangan ngapain beli dia, beli aja di spot, di exchange market, kita bisa staking segala macam. Tapi kebanyakan orang kan nggak tahu gitu. Tapi benernya itu salah satu tesis gua kenapa ETH itu bakal bullish di institution. Mungkin terlepas dari ETF ya. Karena Ethereum itu punya satu hal yang nggak dimiliki Bitcoin, yaitu stakingnya tadi. Which is konsep staking itu, konsep yield, APY, ini adalah konsep TradFi. Orang investor insti, mereka udah di luar kepala. Mereka ngomongin invest instrumen apa, APY-nya apa, yield-nya berapa. Itu makanan sehari-hari mereka. Jadi Ethereum itu benernya di kacamata para insti investor, mereka lebih comfortable. Karena ini satu language nih, satu bahasa sama mereka. Oke. Bener nggak? Menurut lu gimana? Ya, itu menarik sih poin itu sih. Walaupun yang menjadi challenge itu adalah institution sekarang mereka lebih concern sama staking, sama APY, sama yield segala macam. Tapi di ETF-nya nggak ada gitu. Artinya mereka harus buka pakai exchange dan mereka harus beli kriptonya biasa dan mereka harus ngerti untuk safekeeping pakai ledger mereka atau whatever yang mereka pakai gitulah sendiri gitu kan. Mungkin eventually bakal ke situ ya. Gua pikir ya. Maksudnya ETF sendiri pun ya mereka daripada di hold doang, Indian masa nggak di staking sih. Oke. Nah, tapi gue bakal nge-deep dive mengenai tadi deh, mengenai APY dan juga konsep-konsep refi. Gue punya satu segmen yang gue pengen nanyain lo. Tapi sebelum ke situ, gue pengen nanya ini deh. Kenapa sih ETH itu tuh bisa survive sampai sekarang? Soalnya gini, gue sempat ngebaca-baca ya dari apa website gue lupa. Tapi dari 2 siklus sebelumnya, mau di 2017 sampai 18 atau 2021,
kira-kira 70% altcoin itu tuh udah nggak eksis hari ini. Jadi 70% di siklus sebelumnya sama 70% altcoin di sebelumnya lagi itu udah tidak eksis saat ini gitu kan. Nah pertanyaannya, apa yang bikin Ethereum itu spesial dibandingkan sama altcoin lainnya? Ya, mungkin kita mesti ketahui kalau kita milih koin, kalau kita dengar koin, kita mesti tahu dua hal. Satu, fundamental koinnya, dua, community-nya. Nah, jawabannya kenapa Ethereum itu sukses, ya karena fundamentalnya ada, jelas. Peruntukannya untuk apa gitu. Visi misinya Ethereum, teknologinya buat apa? Yaitu buat support ekosistem Web3. Untuk support orang bisa bikin suatu aplikasi di atas blockchain. Jelas apa yang mau digunakan, apa yang masyarakat bisa gunakan. Kemudian komunitas nih bisa developer, bisa trader, bisa orang yang fanatik aja gitu. Ini juga sangat besar di Ethereum gitu. Nah, dua hal ini yang kemudian akan secara otomatis mensupport, menjadi katalis Ethereum akan terus maju gitu. Kalau cuma salah satu aja, mungkin masih bisa gitu. Contohnya meme coin. Meme coin tuh secara fundamental mungkin hampir nol. Tapi community mereka kuat gitu. Ngomongin apa, nyerempetnya meme-nya dia gitu. Terus bahasanya seru, mereka kumpul-kumpul segala macam, bikin gimmick, bikin IP, bikin brand. Indian karena community-nya kuat, harganya kejaga juga. Dogecoin itu misalkan juga udah dari zaman kapan sampai sekarang ya masih ada value-nya gitu kan. Jadi itu sih. Kalau memang yang 70% itu artinya mereka nggak punya keduanya. Oke, berarti itu yang harus di-spot ya kalau misalnya mau invest di altcoin, salah satu dari dua itu harus dimiliki. Oke, nah terus kan ada banyak banget altcoin yang muncul kan. Dan kayak tadi tuh mirip. Ada Bitcoin Killer, atau nggak ada ETH Killer, dulu ada namanya Polkadot, Cardano, habis itu mungkin sekarang Solana lah gitu. Ya. Nah menurut tuh kayak gimana? Apakah one day posisi salah satu koin yang ngomongin sebagai ETH Killer ini akan one day overtake posisinya ETH sebagai ratunya kripto? Ya kalau probability pasti ada ya, cuma kalau gua sendiri sih, gua masih sangat percaya dengan ETH sih. Maksudnya emang sekarang posisinya terlalu kuat gitu. Justru kalau orang yang Ethereum maxi, justru mereka mikirnya flippeningnya ETH ke Bitcoin gitu. Jadi menurut gua sih secara ekosistem ETH jauh lebih besar. Dan kalau kita ngomongin ETH as a whole itu bukan cuma ETH doang. Tapi semua L2 nih. Ada BIS, ada ZK, ada OP-Stack segala macam, itu semua di bawah, berdiri di atas Ethereum. Jadi ekosistem as a whole kita mesti ngitungin L2-nya juga. Oke, nah ini buat case study ya. Kenapa sih kemarin Cardano itu nggak berhasil gitu? Alasannya gara-gara apa? Untuk take over posisinya ETH. Nah ini balik ke yang tadi nih, yang ada community, ada fundamental gitu. Secara fundamental mungkin ya bisa dibilang apa yang mau dicapai oleh Ethereum bisa dicapai juga dengan Cardano, bisa bikin smart contract, bisa bikin token gitu kan. Nah, tapi di community-nya nih mungkin yang kurang. Kalau menurut gue ya, terutama katalisnya adalah pemrograman di Cardano itu sulit. Kalau di Ethereum itu bahasa pemrogramannya namanya Solidity. Itu cukup mudah dipelajari. Kalau buat orang-orang engineers itu yang ngerti JavaScript, ngerti C, belajar Solidity itu mungkin seminggu selesai gitu lah, maksimal sebulan kelar. Nah kalau di Cardano dia pakai Haskell, itu agak beda, agak sulit untuk dipelajari. Ada hurdle di situ ya. Kalau misalnya Solana gimana? Solana sebenarnya agak susah juga, ya. Makanya kalau kita bicara ekosistem, nah ekosistem apalagi di dunia Web3 kita mesti perhatikan developernya juga nih. Nggak bisa ngomongin cuma trader yang Pak Mendam gitu. Tapi developer itu adalah nyawa dari ekosistem suatu network di Web3. Karena mereka ini nanti yang bikin aplikasi-aplikasi supaya orang pakai gitu. Ada yang bikin DeFi-nya, ada yang bikin exchange-nya, ada yang bikin NFT-nya. Kalau nggak ada mereka, networknya nggak ada yang pakai. Kalau networknya nggak ada yang pakai, terus value dari koin itu dari mana gitu? Karena value tercipta karena orang pakai, gitu kan? Oke. Nah, gue mau masuk ke segmen yang tadi mengenai APY dan DeFi segala macam ya.
nomor satu itu mengenai sistem staking. Mungkin buat tadi kan ada banyak orang-orang yang dari traditional finance yang mungkin belum familiar dengan staking gitu kan. Tapi apa sih bedanya staking dengan deposito? Nah, mungkin supaya teman-teman tahu, jadi staking itu gampangnya kita bisa masukin Ethereum kita, bisa kita bisa dapat sekian persen lah ya, misal 3%, 5%, atau berapapun persentase itu 2% gitu ya. Jadi kayak deposito. Tapi bedanya apa sih? Benernya secara end user yang merasakan mirip-mirip sih, karena mereka dapat yield. Yield itu ya bisa dibilang bunganya itulah. Bunganya berapa persen, nanti setiap hari atau setiap berapa period sekali mereka akan mendapatkan interest ketika mereka nge-stake atau melakukan deposito gitu. Cuma bedanya kalau deposito itu adalah hasil dari lending. Kalau mungkin nggak tahu nih teman-teman tahu apa enggak gitu kan, bunga yang dibayarkan waktu kita nabung itu adalah hasil dari ada orang yang minjem duit kita gitu di bank. Nah, duit yang dibayarkan oleh peminjam ke bank kemudian dipotong sedikit oleh bank, di forward ke kita sebagai interest di tabungan atau deposito kita. Konsepnya beda dengan staking. Kalau di staking ini staking POS ya kita ngomong di Ethereum ini bukan adalah hasil dari lending atau borrowing, tapi adalah hasil dari cara Ethereum mengenerate token. New supply dari Ethereum. POS, proof of stake ya? Ya. Proof of stake. Jadi setiap blok dari Ethereum akan merilis sejumlah kecil token untuk didistribusikan kepada para validator, which is orang-orang yang ngejagain security-nya, yang ngecekin transaksinya blockchain. Jadi sejumlah sekian persen dari Ethereum yang dibagikan itu sebagai insentif dari orang-orang yang ngejagain supaya blockchain ini aman, supaya blockchain ini ada yang jagain transaksinya supaya jalan terus ke depannya. Bedanya itu. Jadi benernya staking itu ada insentif buat supaya networknya lebih secure. Ya, tapi kalau misalnya dari segi user, pokoknya mereka tahunya dapat semacam kayak bunga lah ya, tapi dalam bentuk whatever altcoin yang di-storekan juga gitu ya. Betul. Nah, apakah staking ini semua aplikasi itu otomatis bisa nggak sih? Semua, kalau kita ngomongin exchange gitu ya. Iya. Kalau exchange nggak semua bisa. Di Indodax bisa. Oh, jadi bisa. lu kalau mau staking silakan. Oh, udah tahu kok, udah tahu. Punya ETH. punya. Nah, ya. Staking di Indodax berapa ya? Kalau nggak salah, tiga terakhir gue 3,1 ya? 3,12an lah sekarang untuk APY yang kita tawarkan gitu. Oke. Jadi gini, benernya kalau ngomongin teknis sedikit, APY itu dari mana? Kan kita melakukan, jadi kita benernya setiap orang tuh bisa staking sendiri, nggak perlu exchange. Tapi apakah punya kemampuan, maksudnya punya pengetahuan? Kalau punya pengetahuan nggak apa-apa benernya staking sendiri. Nah, kita sebagai exchange kita fasilitasin itu. Karena lu kalau mau staking, lu mesti install server, install node-nya Ethereum sebagai validator. Dan server tuh nggak boleh mati. 24/7 harus selalu online. Karena begitu server lu down, lu akan kena penalty. Ya pasti nggak mau dong, kita niatnya mau ngembangin duit, malah dipotong gitu. Jadi kita bantu, kalau bisa staking di Indodax, kita yang ngurusin servernya. Nanti APY-nya kita bagikan. Ya kita ada ambil porsi kecil lah sebagai keuntungan kita, karena kita perlu bayar server segala macam. Kalau misalnya orang mau go through the trouble gitu ya, mereka pengen staking sendiri gitu ya. Emang APY-nya berapa sih? Berapa persen yang mereka dapetin? Sekarang kalau nggak salah sekitar 3,4, 3,5 gitu. Berarti 0,3 something lah ya yang buat ya, kita, selisihnya. Ya. Karena kita mesti bayar server juga. Bayar server juga, ya. Ya masuk akal lah. Kalau misalnya kita install sendiri server sendiri, kita kan juga harus beli barangnya gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya dia punya berapa tuh 10.000 ETH ya bisa cuan lah. Tapi kalau misalnya cuma punya sedikit kan pasti boncos gitu. Oh kita minimalnya juga kecil kok. Jadi kalau bukan kalau misalnya sendiri. Kalau misalnya mau beli server sendiri atau router sendiri, pasti kan dia punya. Nah itu salah satu hurdle kalau mau staking sendiri. Karena minimal staking itu 32 ETH. Oke. Tapi kalau di CEX, kayak di Indodax, kita less than 1 ETH pun kita bisa. 0, sekian bisa. Digabungin gitu lah ya. Satu jadi satu. Karena kita nge-pooling. Nge-pooling, iya. Oke, gue pengen ngebahas tentang PNL-nya ETH gitu. Soalnya
mungkin kan banyak teman-teman apalagi yang datangnya itu dari saham, mereka kan dari P&L gitu kan. Sebenarnya ETH juga punya P&L-nya gitu. Gue pengen minta bantuan lu, nanti gue bakal ambil komputer dulu. Habis itu kita share screen, nanti gue tampilin di layar gitu ya, supaya teman-teman bisa lihat. So gue pengen ini dong minta bantuan lu buat ngejelasin apa maksud dari revenue, cost-nya itu apa gitu. Boleh ya? Oke. Gue ambil dulu ya ini komputernya. Kelupaan ambil tadi. Kalau mau delete play.